Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi unsur intrinsik cerpen pohon keramat. Para siswa sekalian, cerpen ini diawali dengan gambaran letak Gunung Beser dan keangkeran gunung tersebut. Konon, di sana Jaya Sakti yang menjadi incaran Belanda bersembunyi. Hal itu sangat dipercaya oleh penduduk kampung, karena ada beberapa orang yang pernah masuk tetapi ia tidak bisa kembali. Itulah sebabnya sehingga penduduk hanya berani sampai ke kaki gunung. Namun, berbeda dengan tokoh saya pada cerpen tersebut, ia justru mengagumi keindahan Gunung Beser, menyukai dan menikmati udara dingin dan air dari gunung tersebut. Setiap subuh, kakeknya akan membangunkan dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Ia sering melamun melihat Jaya Sakti sholat di atas daun pisang. Di sisi lain, Gunung Beser merupakan sumber air yang melimpah bagi penduduk, utamanya para petani. Bila musim panen tiba, para petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran dan mengundang para tetangga. Bagi anak-anak, sawah merupakan tempat yang paling banyak memberi kenangan. Anak-anak belajar mengaji di masjid dan yang menjadi gurunya sang kakek, kemudian diteruskan oleh Kang Kasim. Kakek merupakan tokoh yang dihormati oleh penduduk dan pengambil keputusan penting. Lanjut cerita, kedamaian kampung mulai terusik saat jalan besar menghubungkan kecamatan dan kabupaten diperbesar dan diaspal. Jalan itu memberikan gejolak tersendiri. Petani hilir mudik ke kota kabupaten menjual hasil bumi. Remaja tidak sedikit yang meneruskan sekolah ke kota. Pembangunan pabrik semakin santer diinformasikan oleh orang kecamatan. Kemudian mulai ada perubahan kebiasaan, perubahan budaya pertanian, dan panen tidak semeriah dulu lagi. Perselisihan penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan dari kota merencanakan untuk membuka sebagian Gunung Beser untuk perluasan pertanian dan pabrik. Orang yang setuju dan orang yang tidak setuju mendatangi kakek untuk mendukung mereka. Besoknya kakek bercerita bahwa Mbah Jaya Sakti dan keangkeran Gunung Beser itu tidak ada. Kisah Mbak Jaya Sakti diperlukan untuk melindungi Gunung Beser. Kakek menyetujui karena mereka berjanji akan membuka sampai kaki gunung saja. Pada kenyataannya, pembangunan kaki gunung semakin meluas dan semakin banyak orang yang datang. Tidak lama kemudian, kakek meninggal. Penggerak pembangunan akhirnya mencuri perhatian penduduk. Gunung Beser bercahaya siang malam oleh semaraknya listrik. Adanya perkelahian petani gara-gara berebut air, lalu pertanian menjadi tidak subur dan manusia yang tidak lagi bersahabat. Kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak lagi asing. Di akhir cerita, tokoh saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Para siswa sekalian, cerpen tersebut dapat kamu baca pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, halaman 53-60, atau pada buku Kupu-Kupu di Bantimurung, Antologi Cerpen Remaja 3, terbit tahun 2003, halaman 29 sampai dengan 36. Para siswa sekalian, unsur intrinsik cerpen yaitu 1 tema, 2 tokoh dan penokohan, 3 latar atau setting, 4 alur atau plot, 5 sudut pandang atau point of view, 6 amanat. Secara umum, tema merupakan gagasan pokok yang mendasari suatu karya. Tema cerpen tersebut adalah kepercayaan penduduk yang terkikis oleh modernisasi.
Unsur intrinsik yang berikut adalah tokoh dan penokohan. Adapun tokoh dan penokohan yang terdapat pada cerpen Pohon Keramat yaitu: 1. Tokoh saya berwatak patuh dan rajin. 2. Mbah Jaya Sakti memiliki karakter pemberani. 3. Kakek memiliki karakter bijaksana dan suka menolong. 4. Kang Hasih memiliki karakter baik. 5. Penduduk memiliki karakter rukun kemudian mudah emosi. 6. Anak-anak memiliki karakter ceria dan baik. 7. Para penggerak pembangunan memiliki karakter gesit dan santun. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah latar atau setting. Adapun latar yang terdapat pada cerpen tersebut yaitu latar tempat di Gunung Beser, kampung, masjid, rumah kakek, sawah, kolam, pasar, rumah Pak Mantri, jalan besar, kaki gunung. Kemudian latar waktu saat pendudukan Belanda, malam hari, setiap subuh, pagi hari, sore, dan saat panen. Adapun latar suasana yaitu menyenangkan, menegangkan, dan mengkhawatirkan. Alur atau plot pada cerpen tersebut yaitu alur mundur dan alur maju. Alur mundur dapat dilihat pada paragraf pertama sampai dengan paragraf kelima, menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu tentang Gunung Beser. Alur maju dimulai pada paragraf 6 dan seterusnya sampai selesai. Berikut sudut pandang atau point of view yang terdapat pada cerpen adalah orang pertama sebagai tokoh sampingan, saya, aku. Saya pada cerpen tersebut tidak dalam peran utama. Kehadiran tokoh saya berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang cerita kepada pembaca. Adapun tokoh sentralnya adalah kakek. Para siswa sekalian, terakhir unsur amanah atau biasa disebut dengan pesan, yaitu 1. Hendaknya manusia menjaga lingkungan. 2. Sebaiknya menjaga hubungan sosial dengan baik. 3. Seorang tokoh selalu bijak dalam memutuskan persoalan. Para siswa sekalian, ada amanah penting yang dikemukakan oleh penulis di akhir cerita bahwa kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dan dipelihara. Tanpa pohon, bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Mbah Jaya Sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu. Kakek benar, banyak orang cuma merasa pintar, padahal tidak. Para siswa sekalian, cukup sekian pembahasan mengenai unsur intrinsik cerpen Pohon Keramat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selalu semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa, jangan lupa untuk di-like, subscribe, komen, dan juga share. Thank you for watching.